الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم افتح لنا ذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan ta'lim kita kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah sebelum salatul Isya, saya minta izin karena ada tausiah, ada ceramah. Yang kedua pun hidung agak sumbat. Kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana wa tariqu kulli masyayikh qad khuyyidat bi kitab rabbi wal hadithi ta'assala. Jalan para masyayikh, guru-guru kita, para ulama, diikuti dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah merupakan asal dan sumber daripada utama. Saya sudah jelaskan tentang bagaimana pendapat dari Abul Qasim An-Nasr Abadi, perkataan Imam Abul Hasan An-Nuri, kemudian perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Kemudian perkataan Al-Imam Junaid. Selanjutnya Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Sungguh telah sepakat atau disebut dengan ijma' para masyayikh bahwa tarikat, ya, tidak boleh bagi seseorang untuk mengemukakan diri atau mentarbiyah murid kecuali sesudah melewati di dalam ilmu syariat, ya. Kadang tanpa seseorang itu memahami, mempelajari ilmu syariat, dia langsung saja kepada tarikat, sehingga dia mencari seorang mursyid yang membimbingnya kepada tarikah itu, sementara dia tidak memiliki di dalam ilmu syariah, maka di mana dia akan mendapatkan suatu kesempurnaan? Maka inilah yang akan menjadi alat-alat sebagaimana yang telah ditunjukkan, ya. Misalnya kita tariqah itu kan banyak. Saya dulu mengambil tariqah, ijazahnya tariqah Qadiriyah. Tariqah Qadiriyah. Qadiriyah saja, ya. Ada tariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah.
Ada tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, ada tariqah Naqsyabandiyah Mudhariyah, ada tariqah ya Asy-Syadziliyah, ya, ada tariqah Ar-Rahimiyah. Banyak tariqah itu, ya. Ada seorang ulama tokoh Asy-Syadziliyah. Syadziliyah itu yang membawa di Indonesianya adalah Habib Lutfi bin Yahya, penasehat presiden, mungkin jamaah kenal Habib Lutfi bin Yahya. Beliau pembawa penyebar tarekat Asy-Syadziliyah, ya, yang mana tarekat Asy-Syadziliyah adalah berasal dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, ya. Kemudian dari Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Kemudian dari Sayyidi Yaqut Al-Ard radhiyallahu an. Kemudian dari Syekh Tajuddin bin Athaillah, ya. Mereka ini tidak memasukkan seseorang ke dalam tarekat kecuali sesudah melewati di dalam ilmu syariat, ya, telah melewati ilmu syariat, ya, yang mana dia mampu untuk mengungguli para, ya, ilmu, dia mampu, ya, dia mampu untuk memberikan dalam suatu hujjah yang jelas akan sesuatu amalan yang dia baca, ya. Kalau belum seperti itu, nanti contoh misalnya dia berzikir, dia baca la ilaha illallah sejumlah 5.000 kali, ya, 5.000 kali. Dia telah mengambil ijazah untuk mengamalkan la ilaha illallah 5.000 kali. Baik, ya. Tapi ketika seorang bertanya tentang hujjah dibalik daripada 5.000 kali, dia tidak akan bisa menjawab kalau dia tidak mempelajari di dalam ilmu syariah. Kalau dia mempelajari di dalam ilmu syariah, dia bisa memahami hakikat la ilaha illallah itu apa. Oh, hakikat la ilaha illallah adalah untuk memperbaharui iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham di situ, ya. Ilmu-ilmu itu adalah kita pelajari melalui ilmu syariah, ya. Itu pentingnya kita mempelajari sehingga jelas, ya. Hendaklah dia tuh menggunakan suatu akal, ujungnya akan lari kepada akal-akalan, ya. Ujungnya begitu. Karena kenapa? Dia tidak bisa memberikan hujjah, dia tidak bisa memberikan dalil yang jelas, dia tidak bisa menyampaikan suatu alasan yang benar dibalik daripada amalan di dalam tariqah yang dia baca. Kenapa? Dia langsung meloncat ke atas tanpa pendalaman terlebih dahulu di dalam ilmu syariah, ya. Di situ pentingnya. Nah, maka kalau belum seperti itu, ini para ulama yang saya sebutkan tadi, mau Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, mau Sayyidil Abul Abbas Al-Mursi, mau Sayyidi Yaqut Al-Ard, baik Syekh Tajuddin bin Athaillah, mereka ini tidak akan mau membaiat seseorang, ya, kalau mereka tidak dilandaskan terlebih dahulu dalam ilmu syariah, ya. Tidak mau. Karena mohon maaf, ada orang yang hadir dalam satu majelis cuma mengambil dalam tarikatnya saja. Kalau pas zikir dia datang, tapi kalau pas talim hilang, ya. Jadi dia mengambil bagian tarikatnya saja.
Seorang mursyid itu harus melihat ketika seorang murid dia hanya mencari jalan untuk tarikatnya dengan tanpa ada mempelajari di dalam ilmu syariat, maka seorang mursyid jangan memberikan baiat kepadanya. Jangan memberikan baiat kepadanya. Ya. Hatta talqin zikir sekalipun. Ya. Kan ada talqin zikir. Zikir ini semuanya ditalqin baru ngamalkan. Jangan kalau dia tidak belajar ilmu syariat, ya, karena disitulah letak kepentingan, letak suatu yang paling penting para ahli dalam urusan ini, ya, mereka sangat memperhatikan bagaimana antara syariah dengan tariqah ini, ya. Maka dapat diketahui bahwasanya orang yang tidak menjalani jalan ini, orang yang tidak menjalani kaidah seperti ini, ya, dia tidak akan mampu berakhlak dengan sesuatu yang disebutkan di dalam kitab ini, ya. Sungguh mereka berkata, barang siapa yang menyia-nyiakan usul, maka dia akan tercegah dari wusul, ya. Maksudnya apa? Barang siapa yang menyia-nyiakan di dalam ilmu syariah, ya, ilmu yang berbentuk daripada pokok-pokok di dalam Islam, ya, maka dia tidak akan mungkin sampai kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini maksud dari yang sudah kita jelaskan dalam beberapa kali pertemuan yang berkaitan dengan perkara syariat, perkara tariqah, dan perkara hakikat, ya. Nah, selanjutnya pengarang mengatakan tali' riyadhas salihin wa ahkiman ma fihi tadfar bis sa'adati wa'mila, ya. Artinya mentelaahlah atau ulangilah atau pelajarilah, ya, pelajarilah apa jalan orang-orang soleh, pelajari. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Tali' Riyadhus Salihin ini adalah mentelaah kitabnya Imam Nawawi. Ada kitab Imam Nawawi namanya Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Dan kemudian menetapkan apa yang ada di dalamnya. Maka niscaya engkau akan memperoleh keberuntungan dan amalkanlah dia. Ya. Manakala ada kitab hadis para jamaah yang populer dari seluruh dunia, ya. Ini minyak angin ya, mohon maaf ya. Jadi ada kitab hadis seluruh dunia yang terkenal namanya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu saya ngajar di Masjid At-Tawabin. Masjid Tawabin. Syarah yang saya pakai dalam Riyadhus Shalihin, nama kitabnya adalah Dalilul Falihin. Itu ada 4 jilid. Ada 4 jilid di dalam syarahnya Riyadhus Shalihin. Itu yang mengarang kitab itu namanya Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi radhiyallahu anhu. Dalam kitab itu para jamaah terhimpun hadis-hadis yang mengandung tentang keutamaan-keutamaan di dalam perkara-perkara sunnah, ya. Jalan kepada akhirat, adab orang-orang yang salikin, ya. Seperti apa? Seperti zuhud, ya. Mereka melatih dirinya memperbaiki akhlak dengan membersihkan hati, memelihara anggota, ya. Maka penyusun di dalam kasidah pun memerintahkan untuk mentelaah di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu,
kemudian amalkan, ya. Dan beliau juga menyebutkan ada keuntungan yang diperoleh, ya, untuk menuju kepada kebahagiaan bagi seseorang yang membaca kitab Riyadhus Shalihin, kemudian mereka akan mengikuti daripada jalannya orang-orang soleh sehingga mendapatkan dalam suatu kebahagiaan, ya. Di dalamnya kan ada suatu tempat penjelasan bagaimana memperbaiki akhlak. Akhlak itu kan ada yang berupa zahir, ada yang berupa batin, ya. Kita mengenal ketaatan. Dasar-dasar dalam ilmu tasawuf itu, saya ada kitabnya. Dalam dasar ilmu tasawuf itu ada namanya taat zahir, ada taat batin. Ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Itu tidak lepas. Lah gimana? Taat di dalam hal zahir adalah ketaatan yang nampak. Ketaatan yang nampak. Ketaatan yang nampak ini adalah penilaiannya itu dalam catatan daripada malaikat. Sedangkan ketaatan yang batin ini antara dirinya dengan Allah, ya. Para jamaah, jangan kita berpikir malaikat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tahu yang batin, yang gaib. Tidak tahu. Malaikat juga tidak tahu. Jadi jangan antum mikir, ya, hati saya ini kotor. Berarti kan maksiat batin nih. Antum ada sombong, ada cinta dunia, ada cinta kedudukan, ada punya sifat bakhil, kikir dan sebagainya. Di dalam hatinya ada kebencian, ada dendam, ya. Ada kemarahan yang selalu emosional begitu luar biasa dan sebagainya. Ini semuanya yang berhubungan dengan batin. Ada riya, ada kibir, ada ujub, ada sum'ah. Ini kan batin semua. Ini maksiat-maksiat batin ini di dalam kitab dasar-dasar dalam ilmu tasawuf itu, ya. Ini semua maksiat batin. Maksiat-maksiat batin yang kita lakukan, malaikat tidak mengetahui kecuali Allah. Karena malaikat itu mengetahui yang zahir-zahir saja. Yang zahir saja. Dilihatnya akhlak kita luar biasa. Dalam taat kita dari anggota tubuh kita luar biasa, ya. Dicatat dengan kebaikan. Dan ternyata begitu mereka berada di hadapan Allah, batinnya rusak. Kan antum pernah membaca dalam hadis 3 amalan ahli surga, tapi ujungnya mereka masuk neraka. Yang pertama, orang yang jihad. Orang yang jihad. Dicatat oleh malaikat itu bahwa dia jihad. Jihad. Dah. Tapi ketika di akhirat, yang mengoreksi batinnya itu bukan malaikat, tapi Allah. Ditanya oleh Allah, untuk apa engkau berjihad di jalanku? Ya Rabb, li'i'la'i kalimatik, untuk menegakkan kalimatmu. Kata Allah, enggak. Engkau itu mau disebut pahlawan. Orang-orang tahu bahwa secara zahirnya dia jihad, tapi ternyata di dalam hatinya supaya disebut pahlawan. Tuh kata Allah, dunia sudah menyebut engkau seorang pahlawan, tapi di akhirat dimasukkan oleh Allah dalam api neraka. Kenapa? Secara zahirnya bagus, ternyata batinnya rusak. Yang kedua, sedekah. Ahli sedekah. Masya Allah, dicatat itu oleh malaikat, dicatat.
Dicatat secara zahirnya dia udah sedekah, udah secara zahirnya. Maka dia begitu di akhirat dengan senang dan bahagianya, ya, karena catatan bagi dirinya adalah dengan sedekah yang begitu luar biasa. Selesai tugas malaikat. Sekarang batin. Batin adalah hubungan seorang hamba dengan Allah. Bulan, ya. Ente ini dermawan, Masya Allah. Ahli sedekah deh. Ya. Tujuannya karena apa? Ya Rab, hamba bersedekah karenamu ya Allah. Karenamu. Dan tujuannya adalah untuk, kata Allah, hendak aku mengetahui apa yang ada di dalam isi batinmu, bahwa engkau itu bersedekah supaya disebut orang yang dermawan. Habis belingkop lagi, masuk lagi dalam neraka. Baik secara zahir, rusak batin. Yang ketiga, ini yang ketiga nih, ngibau diri seorang. Orang alim. Orang alim. Malaikat sudah mencatat, Masya Allah, dia ngajar majlis taklim tu dari subuh sampai malam, mukul diri seorang, ya, sampai dia punya hidung tersumbat suara serak. Udah, ketika malaikat pun catat kebaikan semuanya, dicatat kebaikan udah. Sampai di akhirat ditanya oleh Allah, bulan, ya, engkau mengajar manusia dengan kelebihan ilmu yang aku berikan kepadamu. Tujuannya untuk apa? Ya Rab, dari saya belajar sampai saya mengajar, tidak ada lain, itu tujuan karenamu ya Allah. Kata Allah, ndak, saya tahu hatimu supaya orang-orang dunia nyebut ente itu orang alim. Tuh, dunia itu udah ngagungkan ente udah. Dunia udah memberikan kedudukan bagi anda dengan keilmuan itu. Tapi beda ketika batin kita dikoreksi oleh Allah. Ternyata betul dengan tujuan dunia kita mencari ilmu dan menyebarkan daripada ilmu itu, dicampakkan dalam api neraka. Ya. Kenapa? Amalan zahirnya tidak sama dengan amalan batinnya. Itu perlu. Jadi akhlak zahir dengan akhlak batin. Ya. Nah, kita bersihkan hati kita, memelihara di dalam anggota kita. Nah, maka selanjutnya beliau menyebutkan wahtamma bil fardil ladzi la yuqrab min dzil ata'i bimithli dzalika akmala. Artinya apa? Berikanlah perhatian yang lebih sempurna terhadap perkara yang fardu, ya, yang tidak didekati, ya, Tuhan yang memiliki pemberian itu dengan ibadah seperti ibadah fardu, ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah manakala perkara yang fardu itu kan, ya, sangat penting. Perkara fardu itu kan sangat penting, ya. Perkara solat penting, perkara zakat penting, perkara puasa penting, perkara haji penting. Dah. Maka karena dia penting, perhatian kita pun lebih kuat daripada memelihara perkara-perkara sunnah dan adab. Karena dia penting, ya. Ini penyusun kasidah memberikan peringatan tentang perkara ini. Kenapa? Untuk menolak anggapan bagi orang yang jahil
bahwa memelihara perkara-perkara sunnah itu sudah mencukupi dari melaksanakan perkara-perkara fardu. Ya, ada ini, ada orang dia tidak pernah keluar zakat, dia tidak pernah mengeluarkan zakat. Setelah ditanya, kenapa Anda tidak mengeluarkan zakat? Dia bilang, sedekah saya melebihi dari jumlah zakat saya. Rupanya yang dihitung itu adalah perkara yang sunnah, sedangkan zakat adalah perkara yang fardu wajib. Ya kan? Di sini, ya. Kenapa Anda tidak melakukan suatu perkara yang fardu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia bilang, sunnah yang saya lakukan itu lebih banyak. Lebih banyak. Ya, ini pemikiran-pemikiran di dalam suatu kejahilan yang perlu dibersihkan. Ada orang tidak pernah dia ke masjid. Dia tidak pernah ke masjid. Orang heran, balik dari umrah tidak pernah lagi dia ke masjid. Begitu ditanya, kenapa bapak tidak ke masjid? Dia bilang, saya alhamdulillah selama saya umrah 5 waktu di Masjidil Haram tidak pernah tinggal. Siapa yang solat di Masjidil Haram sama dengan solat di 100.000 masjid-masjid lain. Maka saya hitung jumlahnya pun masih belum sampai. Jumlahnya masih belum sampai. Itu pemikiran. Solat di Masjid Nabawi dapat 1.000. Ya, lalu dia pun mengabaikan masjid ketika pulang. Kenapa? Karena pahala saya itu dalam hitungan jumlah masjid itu sudah cukup. Nantilah udah sampai 100.000 lebih itu baru saya tak ada lagi baru saya balik lagi ke masjid. Ini kan kejahilan yang perlu dibersihkan. Kenapa? Dia menggunakan akalnya dan menempatkan akalnya pada suatu tempat yang salah. Tempat yang salah. Maka dikatakan oleh beliau ini adalah wahtamma bil fardhi. Ya. Artinya apa? Ya. Berikan perhatian dengan perkara yang fardu. Ya. Yang tidaklah seorang hamba itu mendekat kepada Allah. Ya, yang mana memiliki pemberian kepada seorang hamba itu adalah milik Allah. Yang mau memberi ganjaran kebaikan kita adalah Allah. Yang mau menerima dari kebaikan kita adalah Allah. Maka dengan suatu taat seperti fardu itu, ya, itu adalah suatu ketaatan ya kepada Allah. Tapi diperhatikan. Demikian pula beliau kembali mengatakan di dalam hal yang sunnah, mazala abdun bin nawafil yaqrub hatta akuna lahu yadan wal arjula was sam'a minhu thumma aynan basira ay mithla dhalika fil matalibi harwala. Ya, ini apa kata beliau? Seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Mendekatkan diri. Setelah kita jelaskan tadi bagaimana perhatiannya kepada yang fardu. Ya. Fardu. Tapi kedekatan seorang hamba kepada Allah dengan yang fardu itu tidak akan sampai. Kedekatan seorang hamba kepada Allah itu akan kedepannya dalam melaksanakan dari hal yang ibadah sunnah. Ya. Dan ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Hingga aku adalah tangan dan kaki bagi dirinya. Dan juga pendengarannya,
kemudian mata yang dia melihat dengannya. Aku seperti itu di dalam keadaan, di dalam hal yang segera, dan bagaimana cepatnya di dalam menunaikan segala apa yang dituntut oleh hambaku itu. Jadi kalau seorang hamba itu berjalan kepada Allah, maksudnya apa? Di dalam sabda Nabi Muhammad, ini kasidah diambil dari sabdanya Nabi. Dalam sabda Rasulullah SAW, apa yang beliau riwayatkan, tidaklah mendekat kepadaku seorang hambaku, dan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan atasnya. Dan senantiasalah hambaku itu mendekatkan kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku hatta uhibbahu, sehingga aku, kata Nabi Muhammad, mencintainya. Ini dalam hadis Qudsi. Apabila aku telah mencintainya, wa idza ahbabtuhu, kata Allah, maka pendengarannya menjadi pendengaran Allah. Dia mendengar dengan pendengaran Allah. Dia melihat dengan melihatnya Allah. Tangan yang memegang juga demikian. Kaki yang berjalan juga demikian. Apa kata Allah? Kalau dia meminta kepadaku, wa idza sa'alani la u'tiyannahu, maka pasti aku akan berikan kepadanya. Jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Ini kan para ulama menjelaskan di dalam hal ini, para jamaah, mereka berbeda pendapat, bahwasanya Allah Ta'ala adalah anggota daripada hamba itu. Anggota hamba itu. Di sini kita paham. Penyusun kasidah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana perkataan di dalam hadisul qudsi ini dengan mithla dzalik, yaitu Allah seperti anggota-anggota ini, mengabulkan, menunaikan segala yang diminta dan dituntut oleh hamba, dalam menunaikan segala hajat dan mengabulkan doa yang selalu sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah itu, seperti bagaimana cepatnya bagi seorang hamba anggota-anggota itu. Maka maksudnya apa? Maksudnya Allah akan mengurusi orang yang dia cintai semua keadaannya. Maka pertolongan Allah itu pun segera diberikan kepadanya. Bukan, ini hadis para jamaah. Antum kalau baca hadis ini secara terjemah, Masya Allah, ini hadis qudsi ini. Sampai aku menjadi pendengaran baginya. Artinya tidak melihat dia kecuali aku yang melihat. Tidak mendengar dia kecuali aku yang mendengar. Ini kan kalau bagi orang yang memahami secara teks daripada hadisul qudsi ini, dia khawatirkan dia ngaku jadi Tuhan pula. Yang ngaku jadi Tuhan. Kenapa sampai menjadi pandangannya pandangan Allah, yaitu pandangan yang terjaga. Allah menjaga pandangan matanya kepada suatu yang diharamkan oleh Allah, suatu yang dibenci oleh Allah, yang mana pendengarannya juga dijaga oleh Allah, tangan dan kakinya dijaga oleh Allah menuju kepada tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti pendengaran kita pendengaran Allah lalu kita sama pada posisi Allah, tidak.
Ya, walaupun kita ini memang diberikan bagian daripada sifatnya Allah. Ya. Kan udah saya jelaskan. Ada 7 dalam sifat 20 itu. 7 itu kan diberikan kepada hamba. Sehingga dia bisa merasakan bagaimana nikmat dari sifat itu. Sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata, berbicara, qudrah, mampu, iradah, 5 berkehendak, ilmun, mengetahui, hayah, hidup. 7 ini kan ada gitu kan? 7 ini ada. Dengan 7 inilah fungsi kita, ya, berjalan sebagai hamba itu menjadi sempurna. Basar, melihat, nengok. Allah melihat tak? Allah melihat. Cuma Allah pada bagian zat basirnya. Kita bagian sifatnya basar. Basar ini memiliki batasan. Makin tua makin kabur. Ya, makin tak nampak, tulisan makin begini, tengok, ya, sama pun mulai makin kurang. Karena jadi kalau manusia itu sadar bahwasanya bagian 7 itu adalah sifat yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya dalam hal yang sementara, maka dia akan sadar bahwasanya yang abadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak kesombongannya? Hilang. Kesombongannya ikan hilang. Qudrah, mampu. Mampunya kita kan memiliki batasan. Makin tua, makin tua, makin tua, makin tua. Ya Allah, beras makarong pun mepe-mepe bawa. Ya kan? Makin tua tuh. Apa lagi? Ya, hayah, hidup. Suatu saat kita menemukan kematian. Iradah, berkehendak, kemauan. Masya Allah, kalau kemauan para pemuda tu mereka pengen makan udang galak, sepet biru nyaman tu, dimakan. Antum siapkan 2 piring pun habis. Masya Allah. Kemauan itu semakin berkurang. Semakin berkurang. Ternyata begitu udang galak yang sepet, isi biru, isinya luar biasa. Ya, antum kasihkan kepada orang-orang tua yang ada ni, saya yakin mereka nolak. Kasihkan orang tua yang ada tu, paling sebuti disentuh. Kenapa? Kolesterol saya naik. Ya kan? Ternyata tu kehendak kita tu punya batasan. Kalau Allah kan bukan iradah, Allah tu muridan, suatu zat yang memiliki kehendak yang tidak pernah memiliki dalam suatu batasan. Kalau kita kan ada batasan, ya. Nah, di situ kita bisa memahami, ya. Ada di dalam penjelasan dalam hikayah dari Abu Utsman, ya, Abu Utsman menjelaskan beliau pernah ditanya tentang makna daripada hadis yang saya bacakan tadi, ya. Pendengarannya pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah, kemudian tangan dan kakinya menjadi tangan dan kakinya Allah. Imam Abu Utsman Al-Hairi beliau pernah menjelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Qudsi yang saya sebutkan tadi. Bagaimana tentang penjelasan beliau? Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, saya mohon maaf dan mohon izin kepada para jamaah, ya. Saya ada acara habis salatul Isya, ya. Kemudian juga kesehatan saya agak berkurang. Saya punya hidung agak sumbat-sumbat sedikit, badan meriang. Mohon maaf, ya, tidak bisa bersama para jamaah. Mudah-mudahan dengan keberkahan ta'lim yang dalam keadaan sakit diberikan oleh Allah sehat walafiat. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya disampaikan oleh Allah.
dan mudah-mudahan ya Rabbana bi barakati ta'lim an tansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin unsurhum bi nasrikal jamil wa ahfad masjidal aqsa min al yahud dammir al yahuda tadmira ya khairal hafizin wan nasirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.